Hi, fifth grade. How are you today? Hope all of you are fine. Nah, in this section, we are going to learn about simple present perfect tense. What is simple present perfect tense? Yuk, kita lihat sama-sama yuk. The first, simple present perfect tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu tanpa kamu tahu pasti kapan kejadian tersebut terjadi. Contohnya, I have watched this movie. Aku sudah pernah nonton film ini. The second, simple present perfect tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi berulang-ulang kali di masa lampau. Contohnya, she has called you many times. Dia sudah menelponmu berkali-kali. Something like that. Kan berulang-ulang. Paham ya sampai sini? Simple present perfect tense adalah pola kalimat yang menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan sampai sekarang masih terjadi. Contohnya, we have lived in here since 2001. Kami sudah tinggal di sini sejak 2001. Jadi, begini loh teman-teman artinya. Since, sejak 2001 sampai sekarang kami masih di sini dari masa lalu, dari tahun 2001 sampai sekarang. The last, simple present perfect tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang belum lama atau baru saja terjadi. Contohnya, I have just washed my shoes. Aku baru saja mencuci sepatuku. Nah, contoh yang kedua, she has gone to the market recently. Dia belum lama pergi ke pasar. Itu ya fungsi-fungsi dari simple present perfect tense. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk dalam formula simple present perfect tense atau rumusnya ya. Masih ingat kan dalam bahasa Inggris itu ada 3 jenis kalimat. Yang pertama kalimat positif, yang kedua negatif, yang ketiga interrogatif atau kalimat tanya. Nah, kita mulai dari kalimat yang positif dulu ya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk dalam pola kalimat positif ya, yang rumusnya subject plus have or has plus verb 3 plus object. Nah, contohnya, I have read Harry Potter. Aku sudah baca Harry Potter. Nah, kenapa di sini read-nya tidak berubah? Read kan artinya membaca. Nah, dalam bahasa Inggris itu kan ada verb 1, verb 2, and verb 3. Nah, untuk kata kerja read itu dia tidak berubah baik verb 1 sampai dengan ke verb 3-nya. Makanya tetap ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk dalam negative sentence ya atau kalimat negatif. Rumusnya subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object. Contohnya, I have not read Harry Potter. Aku belum pernah baca Harry Potter. Nah, kalimat negatif ini tetap ya, kata kerja yang digunakan itu tetap bentuk yang ketiga. Dari mana sih kita tahu bahwa kata kerja kita udah bentuk ketiga? Cek kamusnya, jangan malas untuk buka kamus ya teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk dalam kalimat yang terakhir ya, yaitu interrogative sentence atau kalimat tanya. Nah, pola kalimatnya have or has plus subject plus verb 3 plus object. Contohnya, have you read Harry Potter? Pernahkah atau sudahkah kamu baca Harry Potter? Nah, jawabannya kamu bisa bilang
Yes, I have, or no, I have not. Pilih yang mana ya teman-teman. Nah, tetap di sini kata kerja yang dipakai tetap bentuk yang ketiga. Tidak ada yang berubah ya untuk kata kerjanya. Oke? Nah, ini ya beberapa hal penting yang harus kamu perhatikan dan selalu ingat. Have itu selalu diikuti subjek I, you, we, they. Nama orang, benda, hewan yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak banyak ya. Jadi pakainya have. Ingat ya teman-teman. Sedangkan has itu diperuntukkan untuk subjek he, she, dan it. Nama orang, benda, atau hewan yang jumlahnya satu, singular. Oke, sampai sini ya, paham ya? Nah, ini satu lagi yang paling penting ya teman-teman. Verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga dalam simple present perfect itu is a must, adalah keharusan dan wajib. Jadi kalimat simple present perfect itu harus wajib menggunakan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, kata kerja bentuk ketiga ini sekali lagi Miss bilang bisa kamu dapat dan kamu cek itu di kamus. Oke? Nah, teman-teman, berikut Miss akan berikan contoh beberapa perubahan kata kerja dari bentuk pertama sampai dengan bentuk ketiga. Nah, harus diingat ya teman-teman, kata kerja itu ada dua jenis. Yang pertama, regular verb atau kata kerja beraturan. Yang kedua, irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Nah, kita lihat dulu ya contohnya, oke? Nah, yang pertama-tama kita bahas adalah irregular verbs. Apa sih irregular verbs itu? Nah, irregular verbs adalah kata kerja yang perubahannya tidak teratur. Coba kita lihat contoh di tabel sama-sama ya. Bentuk pertamanya go, bentuk kedua when, bentuk ketiga gone yang artinya pergi. Nah, teman-teman boleh lihat beberapa contoh kata-kata kerja yang tidak beraturan ya teman-teman. Coba disimak dulu, oke? Nah, teman-teman, sekarang kita masuk dalam contoh kata kerja regular verbs. Apa sih regular verbs itu? Regular verbs adalah kata kerja yang perubahannya teratur, ditandai dengan akhiran kata kerja yang ditambahkan ed. Yuk kita lihat contohnya yuk. Study menjadi studied bentuk keduanya dan studied bentuk ketiganya yang artinya belajar. Nah, supaya teman-teman bisa tahu kata kerja ini beraturan atau tidak beraturan, teman-teman harus rajin-rajin belajar membaca cerita atau buku bahasa Inggris, buka kamusnya. Nah, dari situ teman-teman akan terlatih supaya tahu ini kata kerja beraturan dan ini kata kerja tidak beraturan. Oke, teman-teman? Oke teman-teman, sekarang kita lanjut dalam pembahasan perfect continuous tense. Apa sih perfect continuous tense itu? Yuk kita cari tahu sama-sama yuk. Nah teman-teman, yang pertama perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan
menceritakan kejadian yang terjadi di masa lalu dan tetap berlanjut sampai sekarang. Contohnya, I've been living in Ireland for almost 4 years. Aku telah tinggal di Irlandia hampir sekitar 4 tahun. Yang kedua, perfect continuous tense digunakan untuk mengekspresikan kejadian yang telah terjadi dan dampak atau hasilnya sekarang. Contohnya, her eyes are red because she has been crying all evening. Matanya merah karena dia telah menangis sepanjang sore ini atau petang ini. Nah, yang ketiga, perfect continuous tense biasanya digunakan untuk menyatakan kejadian yang sifatnya sementara. Contohnya, have they been learning English this week? Apakah mereka telah mempelajari bahasa Inggris minggu ini? Nah, sampai sini teman-teman pahami dulu ya fungsi dan makna dari perfect continuous tense. Teman-teman, sekarang kita masuk dalam formula perfect continuous tense atau rumusnya ya. Dimulai dengan kalimat positifnya dulu. Subject plus have or has plus been plus verb ing plus object. Contohnya, Rico has been sleeping for an hour. Rico telah tidur selama 1 jam. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam negatif sentence-nya ya, atau kalimat negatifnya. Rumusnya subject plus have or has plus not plus been plus verb ing plus object. Contohnya, Rico has not been sleeping for an hour. Rico telah tidak tidur selama 1 jam. Oke, diperhatikan dulu ya teman-teman. Yang terakhir, interrogative sentence atau kalimat tanya. Rumusnya have or has plus subject plus been plus verb ing plus object. Contohnya, has Rico been sleeping for an hour? Apakah Rico telah tidur selama 1 jam? Nah, begitu ya teman-teman. Sampai sini coba teman-teman ulangi lagi dan simak baik-baik ya penjelasan dari Miss. Oke, ini yang teman-teman harus perhatikan dalam perfect continuous tense adalah penggunaan been dan verb ing atau kata kerja yang ditambahkan ing itu tidak boleh ditinggal ya teman-teman, baik dalam kalimat positif, negatif, ataupun tanyanya. Nah, nanti Miss akan berikan contoh beberapa perubahan kata kerja yang diikuti ing. Oke. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa contoh perubahan kata kerja ke dalam bentuk ing. Nah, yang kolom pertama itu hanya ditambahkan ing saja. Contohnya singing, playing, barking, learning, watching, sleeping, drawing, and doing. Nah, di kolom yang kedua beberapa contoh kata kerja yang jika ditambah ing, belakang hurufnya menjadi double. Contohnya sitting, T-nya double, swimming, M-nya double, getting, T-nya double, running, N-nya juga double. Nah, teman-teman juga bisa lihat beberapa contoh yang di bawah ya. Nah, kolom yang ketiga ini teman-teman dikhususkan untuk kata kerja yang berakhiran e. Contohnya dance, D-A-N-C-E menjadi dancing. Oke, smoke, smoking, write, writing, dan seterusnya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, 5th grade. That's all for English class today. Jesus bless you. Bye-bye. See you next week.